Saudara-saudari, selamat pagi. Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Selamat pagi di Renungan Pagi tahun 2023 yang pertama kali. Kita sampai di kitab Hakim-Hakim pasal 5. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya, yaitu nyanyian Deborah. Dimulai dengan nyanyian Deborah ini sebagai permulaan dari Renungan Pagi. Ini satu yang sangat spesial sekali. Saya memberi tema di generasi kegelapan, bangkitlah. Sekarang di era kegelapan atau zaman kegelapan, di zaman kegelapan, bangkitlah. Saya memberi dengan di dalam zaman kegelapan dikarenakan di Alkitab mengatakan demikian di ayat ke-7. Pendusun diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam, dan mereka sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Di sini bangkit ada 2 kali. Di ayat 12 dikatakan bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, nyanyikan suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawanamu, hai anak Abinoam. Digiringlah itu sama dengan di ayat ke-7 bangkit. Jadi pada saat kamu bangkit, termasuk dalam artinya juga. Dua arti. Ayat 1 sampai dengan 10 sub yang pertama. Pemimpin bangkit maju di zaman kegelapan. Pertama, di ayat 7 dikatakan bangkitlah Deborah. Pendusun mereka bangkit sampai Deborah bangkit. Zaman sekarang jadi demikian, semua tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini saya terlebih dahulu menjelaskan latar belakang, baru masuk dalam ayat. Sekarang zaman yang bagaimana, era yang bagaimana, yaitu di para penduduk, para pemimpin, tidak ada yang di pendusunan atau di tempat-tempat tinggal mereka tidak ada ya pemimpin. Seperti tidak ada orang yang bertanggung jawab, tetapi tidak ada. Dan pejabat penduduk ini, kamu merasa apakah mereka bertanggung jawab? Sesungguhnya tidak. Mereka tidak berfungsi. Boleh dikatakan penduduk pendusunan diam. Di ayat ke-6 dikatakan dalam zaman Samgar bin Anat dan zaman Yael kafilah tidak ada lagi. Orang tidak berani berjalan di jalan yang besar karena berbahaya. Jadi berjalan di jalan yang kecil lebih aman. Kalau kamu pergi ke New York, kamu akan ada tempat namanya orang hitam. Di malam hari jangan jalan di situ, sebab polisi pun tidak bisa menolongmu, tidak ada orang yang bisa menolongmu. Jadi kamu harus berputar untuk melewati jalan itu. Dan kamu berkata, di mana polisi? Itu polisi ada, tetapi tidak berfungsi, tidak berfunction. Di zaman Deborah juga demikian. Di zaman Samgar, di zaman Yael, Samgar, pada masa itu ada hakim. Ada hakim tetapi tidak berani di jalan yang besar.
sangat layak, keadaan sangatlah buruk. Para pejabat juga tidak di situ, mereka berhenti bekerja. Seluruh negara ditekan oleh musuh sampai 20 tahun. Jadi negara kita bagaimana? Ayat ke-8. Di sini dikatakan, orang Israel memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Di luar sepertinya dilihat para pejabat berhenti, tidak ada yang memimpin. Sampai sesungguhnya dalam ajaran agama timbul masalah karena orang Israel memilih arah baru, yaitu menyembah berhala. Dia memilih Allah baru. Apa yang dimaksudnya di sini? Di gereja adakah juga memilih Allah baru? Kamu bilang tidak. Bagaimana mungkin? Saya tidak menyembah berhala, kan? Kita tidak menyembah berhala, kan? Bukankah demikian? Saya pernah berbincang dengan seorang saudari. Pinggangnya enggak sakit. Saya memberi satu contoh saja ya. Saya cuma saya merasa karena kebenaran berikat pinggang dengan kebenaran. Kalau pinggangmu tidak kuat, pasti ada kebenaranmu yang tidak benar. Ya mungkin juga karena kamu tidak olahraga, jadi kekuatanmu nggak kuat pada daerah pinggang. Atau kamu peramal. Saya bertanya, apakah kamu pernah meramal dalam pikiranmu? Dia bilang benar. Dulu saya pernah meramal nasib-nasib orang. Melihat wajahnya menentukan bagaimana watak orang itu atau nasib orang itu. Dan berkata sekarang pun saya demikian. Saya percaya Tuhan telah lama. Dia melakukan demikian untuk apa? Ya, yaitu dengan keahlian menggunakan cara peramalan. Dia bukan untuk mencelakakan orang lain, tetapi untuk melindungi diri sendiri. Itulah yang dimaksud dengan Allah lain, Allah baru. Kita percaya Tuhan bisa dengan menggunakan firman-Nya untuk menuntun kita. Mengapa kita harus memilih Allah baru? Karena Tuhan akan mengajar kita. Dia menyuruh kita untuk kudus. Permintaannya juga banyak, merasa sulit. Lebih baik memilih yang ini. Yang ini lebih gampang. Ini juga lebih jelas. Menyembah Allah ini lebih kaya, jadi saya menyembah dia loh. Saya menyembah Allah ini ada cinta.
saya menyembah dia. Kalau dia tidak mujur, ya ganti lagi yang lain. Dengan Allah yang lain juga bisa membuat orang berkelimpahan, jadi saya ganti lagi. Menyembah dia berapa tahun, kalau dia sudah tidak mujur lagi, saya ganti lagi. Yaitu kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Saya harus berusaha belajar kekayaan untuk cinta juga demikian. Saya dengar kamu ada faedahnya, saya menyembah kamu. Ya, inilah Allah baru. Kita lupa akan Allah yang menyelamatkan kita, maka perang pun terjadi. Kemudian dikatakan di hatinya tertuju kepada Panglima Israel yang menawarkan dirinya. Tidak ada perisai, nggak ada tombak. Tidak ada yang lebih buruk dari musuh. Dulu dikatakan musuh kan ada kereta besi. Bukan karena ada kereta besi mereka kalah menang, tetapi karena mereka tidak mau berperang. Boleh dikatakan zaman besi datang, tetapi orang Israel tidak punya keahlian. Jadi hakim-hakim beratus tahun juga demikian, keadaan yang demikian ini sampai pada zaman Samuel juga sampai demikian. Bahkan sampai di zamannya Saul. Di seluruh negara cuma Saul dan Yonatan yang mempunyai pedang, punya tombak. Beratus tahun orang Israel tidak mempunyai keahlian dalam ketangkasan dalam berperang dengan besi, karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Jadi negara menindas negara yang lain. Ada kalanya bukan ditekan oleh musuh, tetapi mereka sendiri. Ini akarnya karena kepercayaan mereka timbul masalah. Ini di zaman era yang besar, harus apa yang dilakukan? Ayat pertama, di zaman kegelapan, pemimpin harus bangkit. Pemimpin harus bangkit. Mau berkata, iya benar, orang siapa-siapa ini harus bangkit. Kamu jangan berpikirlah. Kamu jangan mengingini, tetapi kamu sendiri yang bangkit. Kamu bangkit, kamulah pemimpin. Kamu pemimpin dalam keluargamu. Kamu harapan dalam keluargamu. Bukankah kamu yang pertama kali yang percaya Tuhan? Orang lain telah berdoa begitu lama bagimu agar kamu menjadi orang pertama dalam keluargamu untuk percaya Tuhan. Bahkan orang pertama kali yang percaya Tuhan di kantormu atau di depanmu yang beberapa kali, kamu tidak bangkit. Tidak ada orang yang bangkit. Di sini yang dikatakan Deborah, laki-laki pun tidak tahu lari kemana. Tapi kalau waktu makan banyak makan nasinya, tetapi perang tidak berani. Sampai dikatakan di ayat ke-7, sampai bangkit
Deborah, yaitu tidak ada kaum laki-laki yang bangkit. Kaum laki-laki kamu di mana? Pemimpin kamu kemana? Perempuan juga janganlah menyalahkan laki-laki. Laki-laki tidak berguna. Ya, ya memang gini. Harus jadi sampai Deborah bangkit. Pada kita merasa masa itu keadaannya masa itu tidak ada harapan. Kami berpikir mengapa masyarakat bisa demikian, maka mengapa kantor bisa demikian, mengapa gereja cell group bisa demikian. Kamu harus bangkit. Kalau kamu tidak bangkit, masalah tidak akan diselesaikan. Kamu berpikir mungkin aku seorang perempuan? Kamu berpikir aku cuma jemaat biasa, saya bukan ketua sel? Ya bangkitlah jadi ketua sel. Kamu berkata, aku tidak punya anggota sel grup. Maka baik-baiklah untuk menginjil dan mengembalakan. Kamu bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan akan mendapatkan kekuatan bagimu. Ini adalah zaman sekarang. Bagi Deborah melihat perbuatan Tuhan, dia mengadakan kegiatan dengan Tuhan. Di situ dia melihat para pemimpin mereka pun bangkit. Ini satu keadaan yang sangat indah sekali, maka dikatakan mereka memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Dia tahu bahwa ini adalah perbuatan Tuhan. Tuhan perlu alat. Tuhan perlu pemimpin. Laki-laki tidak bisa, bangkitlah perempuan. Kalau tidak, kamu bisa menjadi satu teman untuk dikuburkan sama laki-lakimu sampai 80 tahun. Jadi, seorang pemimpin keluar baru Tuhan bisa bangkit untuk bekerja. Dilihat. Dia melihat Tuhan melihat keadaan rakyat. Dia tahu ada Tuhan di antaranya. Dia tahu bahwa Tuhan yang menjamah dia, maka dia bangkit. Kita lihat bangkit sub yang kedua. Sub yang kedua mulai dari ayat 12 sampai 30. Dengan tema dalam era kegelapan, seorang pemimpin harus sadar atau bangun. Bangunlah Deborah. Bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Di sini bangun sama di depan tidak sama. Di depan itu dikatakan bangkit, kamu harus berdiri, kamu harus bangun. Di sini lebih lagi dipertegaskan untuk satu kerja. Di sini bangunlah, ini lebih tertuju untuk sadarlah. Di situ dia berpikir kaum lelaki, di mana mereka? Mengapa tidak ada seorang laki-laki yang keluar? Suamiku, kamu keluar kalau tidak ada laki-laki. Terus berkata demikian. Para kaum laki-laki dimulai dari tahun di zamannya Otniel sudah demikian. Di hakim yang pertama Otniel
bangkit di Hebron. Mungkin di situ juga dia sudah digerutuin sama istrinya agar dia bangkit 8 tahun kemudian barulah dia bangkit sebagai hakim. Di zaman Deborah mungkin juga demikian. Mungkin 10 tahun di zaman Deborah mungkin dia mendorong suaminya sendiri untuk keluar untuk bangkit. Dia merasa mungkin tidak bisa. Maka di sini dikatakan bangunlah Deborah. Deborah berkata, aku bangun. Kalian juga harus sadar, harus bangun. Harus bangun. Harus sadar. Kalau kamu sadar dan bangun, barulah Barak bangkit untuk menggiringkan tawanannya. Kamu bangun, baru Barak bangkit. Kamu menyuruh Barak tidak mau pergi. Mungkin kamu berkata, saya menerima wahyu Tuhan menyuruh kamu untuk pergi berperang. Saya pikir Deborah berpikir demikian. Ini laki-laki yang tidak berguna. Baiklah, saya bangkit. Oke, kalau saya bangkit maju, kamu baru berani. Ya baiklah, saya untuk bangun dan maju. Maka dia berkata pada dirinya sendiri, bangunlah Deborah. Kalian juga harus bangun benar. Laki-laki memang kepala, tetapi dia sembunyi di mana? Dia diikat oleh pekerjaannya. Di dalam pekerjaannya dia tidak bisa keluar dari kerjanya. Saya hanya berdoa. Dia tidak bisa berdoa. Bukankah kamu berdoa sudah gitu lama? Seharusnya bukankah kamu harus sadar, bangkit untuk bangun. Kamu harus bangun. Karena roh Tuhan yang menjamamu. Kamu sebagai seorang pemimpin, kamu mengikuti arus dari roh ini, bekerjalah untuk Tuhan. Iya, memang kita perlu perlengkapan. Seperti Deborah sebelumnya, dia dulunya juga telah menjadi hakim. Dia dari orang-orang dari sukunya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah atau perdebatan. Mungkin orang juga merasa apa yang dikatakan dia benar. Dia mungkin juga kenal akan Alkitab. Jadi kita perlu untuk diperlengkapi. Maka Tuhan selangkah demi selangkah akan menambah kekuatan padamu. Di antara itu kamu juga harus sadar. Kamu terlebih sadar, kemudian bangun, kamu baru bisa bangkit dan keluar dan mempengaruhi orang lain untuk bangkit keluar, sehingga semua orang bisa bangkit keluar. Dan maka para pemimpin, para kepala suku baru bangkit bersamamu. Tuhan lewatmu melakukan karyanya. Tuhan lewatmu melakukan karyanya dengan perantaraanmu di zaman sekarang. Di sini dikatakan juga beberapa suku bangsa Israel mengikuti Deborah, tetapi Ruben tidak. Suku Ruben juga ada
spesialan sendiri di sini dikatakan ayat 13, ayat 16 mereka dikatakan Ruben ada banyak pertimbangan. 16 juga dikatakan Ruben banyak pertimbangan, dia hanya tinggal di antara kandang-kandang dan mendengar seluling memanggil kawanannya. Dia seorang pemimpin, tetapi dia hanya peduli akan domba-dombanya, hanya sibuk dengan pekerjaannya. Dengan sederhana dikatakan dia tidak peduli. Dia ngomongnya pintar. Sekarang katakan sekarang pandemik ini, mana pemerintah mengerjakan apa yang dikerjakan pemerintah? Ngomong pintar, di hatinya banyak rencana, tetapi setelah diomongin cuma mengikuti keinginannya sendiri, melakukan sibuk akan pekerjaannya sendiri. Itu adalah suku Ruben. Gilead, orang Gilead di seberang sungai Yordan, suku Dan. Mereka seperti menjauh dari perang. Mereka tinggal dekat kapal-kapal untuk berdagang, sibuk dengan perdagangan. Mungkin orang Aser, mungkin beli di tepi pantai, beli rumah yang bagus. Jadi ada sebagian orang yang tidak ikut berperang. Ya, memang Tuhan akan mengutuk mereka. Mereka merasa itu bukan urusan mereka. Tetapi akhirnya mereka juga dapat kutukan dari Tuhan. Kita harus bangkit mengikuti langkah Tuhan. Jangan berharap pada orang lain. Saya mengatakan saya juga demikian. Saya dan 2001 saya merasa orang tua saya untuk percaya Tuhan itu sulit. Sampai keadaan tidak mungkin. Saya ingat saya berkata pada Tuhan satu kata, kemudian saya serahkan bagi Allah. Saya berkata, Allah, perkara ini aku tidak sanggup. Kalau engkau sanggup melakukan, aku salut padamu. Saya berkata kepada Allah demikian, yang lain itu yang kerja. Tetapi masalah ini aku serahkan bagimu. Ini saya 20 tahun, jangan ikutin saya. Sekarang 2023. Akhirnya di Taipei bangun gereja 61. Gereja kakak saya percaya Tuhan dan mereka, tapi belum selesai akan masalah orang tua saya sampai di tahun kemarin waktu saya kembali ke Taiwan. Saya berpikir di masa pandemik ini pulang ini satu kesempatan yang baik. Kan kali ini kalau saya bisa membawa ayah ibu saya ke gereja itu sangat bersyukur sekali. Jadi ini tugas ini saya serahkan kepada gereja Taipei 611. Waktu saya pulang ke Taiwan tidak tahu mengapa harus 3+3, yaitu 3 minggu di karantina, kembali di karantina lagi 3 minggu. Pada itu di ibadah juga berhenti di Taiwan. Saya berkata, ayah ibu saya tidak bisa pergi ke gereja. Saya di situ ada 8 minggu, ada 6 minggu berlalu sudah karena karantina. Sambil berpikir sama makin ada ketidakberesan,
Dan saya kembali ke Hong Kong harus dikarantina lagi 3 minggu. Dan bagaimana denganmu? Apapun tidak ada yang terjadi. Mau ibadah, tidak ada ibadah. Mau lihat para pelajar di situ, mahasiswa, tidak ada mahasiswa di situ. Jadi apa yang saya dapat untungan kali ini? Jadi saya marah pada Tuhan. Ya Tuhan, mengapa kamu tidak beritahu aku? Di situ putar-putar. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan satu. Saya harus bawa pulang sesuatu ke Hong Kong. Akhirnya saya pikir orang rumah saya yang menyembah berhala itu tempat penyembahan saya ingin bongkar. Kamu akan merasa tidak ada orang yang bisa diharapkan. Saya ingat di bulan 6-10 kakak saya menemani orang tua saya di rumah sakit. Saya bilang, kamu ambil cuti 1 kali lagi, saya mau membongkar tempat penyembahan berhala ini. Dia seperti setengah percaya sepertiga. Karena adik saya juga pastor, maka dia juga ambil cuti 1 hari. Saya berunding dengan orang tua saya sama ayah saya 6 jam lamanya. Akhirnya tempat berhala itu pun dibongkar. Saya sangat merasakan dengan ayat ini ada kesamaan. Kita harus bangun, kita harus sadar, kita harus bangkit. Jangan berharap pada orang lain. Tidak ada orang lain. Kamu bangkitlah. Maka perkaramu 40 tahun masa yang aman pun akan datang. Kedamaian di zaman sekarang pun datang. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memilih kami. Kami mendeklarasikan keselamatan-Mu ada di seluruh bumi. Mari kita bangkit untuk memuji Tuhan. Keselamatan Tuhan kembali lagi ada di zaman kegelapan ini.
Tuhan, kami memuji Engkau. Saudara, Tuhan, kami memuji Engkau, kami berseru kepada Engkau, memuji Engkau. Saudara semua, kita di sini kita ada pemimpin, ada Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi gereja kita. Di sini kita memuji Tuhan kita berseru pada Tuhan, kita dengan satu hati bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, kami bersatu hati datang di hadapan-Mu, kami memuji Engkau dan berkata kepada Engkau, Tuhan, kami merespon panggilan-Mu, Tuhan, bagi kami bangkit di hadapan-Mu, kami bangkit, setiap ketua sel, setiap pemimpin di gereja 611, kami merespon Engkau, kami memuji Engkau, Tuhan. Tuhan, kami bangkitlah, kami setiap orang bangkit, karena pastor kami, para staf gereja kami di tahun baru, Engkau memberikan tahu kami untuk bangun untuk kami bangkit menjadi seorang pemimpin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan. Di gereja 611 adalah gereja pelideran, dan gereja sebagai pelideran, Tuhan, Engkau melihat saudara-saudara kami, mereka dengan sukarela, dengan segala kekuatan, segala sesuatunya untuk meliderkan. Maka di sini dikatakan, pujilah Tuhan. Ya, pujilah Tuhan. Tuhan, kami memberikan segala kemuliaan, hormat kami kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau sungguh Allah yang kami ikuti. Tuhan, Engkau peduli pada kami. Tuhan, Engkau menghargai apa yang kami lakukan. Saudara semua, apakah kamu menghargai apa yang Tuhan hargai? Di masa zaman kegelapan ini, bagaimana hatimu? Adakah perasaan? Adakah kita kesedihan? Adakah kita merasa bersusah hati, atau kita disakiti? Melihat keluarga kita, melihat negara kota kita, melihat di seluruh dunia di dalam kegelapan, adakah perasaan di dalammu? Saudara semua, di awal tahun baru, kita harus bangun, kita harus sadar. Apakah di dalam kita, baik masalah besar atau kecil, kita lupa akan perkara kita sendiri. Kita hanya mengatai orang. Di dalam setiap masalah, adakah kita dipakai Tuhan? Apakah kita seperti suku Dan yang sibuk dengan perdagangan pekerjaannya sendiri, yang diutamakan? Atau kita seperti Asar, duduk tidak peduli dengan keadaan? Ini perkara dunia, ini pekerjaan Tuhan, aku tidak berdaya. Saudara semua, baik kamu di gereja ataupun kamu di online, kita bersama, kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Roh Kudus, mohon Engkau datang, agar kami bisa melihat diri kami sendiri, melihat kami apakah kami sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Roh Kudus, berfirman-Nya bagi kami. Mohon terang-Mu menerangi kami di saat ini, menerangi kami setiap orang. Roh kami, agar kita serius untuk melihat kegelapan di dunia ini, di zaman yang sulit ini, kesulitan di zaman sekarang.
dan kita bisa meraba keadaan kita, sifat kita. Adakah kita sangat terburu akan pekerjaan Tuhan? Apakah kita menjadi pendoa, mohon pada Tuhan? Kita berdoa untuk masa yang sekarang ini. Apakah kita melihat keadaan yang gelap, kita mendoakan dunia ini? Allah Bapa, aku datang di hadapan-Mu, aku mengaku di dalam hatiku ada ketakutan, takut gagal, tahu di dalam keadaan aku tidak bisa menyampai target. Pada saat aku merasa tidak bisa menyampai target, seperti orang yang tidak berguna, di keadaan banyak sekali larangan atau keterbatasan, merasa lebih baik tidak usah lakukan saja. Ada kalanya merasakan mencari pekerjaan itu bukankah lebih baik, tetapi Tuhan, hari ini Engkau memberi aku melihat aku harus bangkit. Tuhan, ampunilah kesalahanku. Aku memberikan batasan-batasan sendiri dalam kehidupanku, dalam keadaanku. Tuhan, mohon Engkau ampuni. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Engkau berkuasa di dalam hati kami. Di dalam hati kami tahu Engkau berdaulat, Engkau yang berkuasa, tetapi dalam menghadapi keadaan kami bisa di situ kecewa, kami tidak bisa menangkan atas keadaan kami. Tuhan, kami mengutarakan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kali ini Engkau telah memberitahukan dalam keadaan kami menghadapi kesulitan. Tuhan, kami harus menghadapi. Tuhan, hari ini mohon pada Engkau, berilah kami agar kami kembali berbalik kepada Engkau, sadar kembali kepada Engkau, berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, kami perlu akan Engkau, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri dalam menghadapi keadaan ini. Tuhan, kami perlu akan Dia. Kami hanya datang seperti Deborah, kami merespon akan Engkau. Kami perlu akan Engkau. Ya Tuhan, kami lemah. Bahkan saya di sini banyak sekali di antara kami, saudara-saudara kami kecewa pada Tuhan. Kamu menghadapi kesulitan, bahkan kamu tidak berdaya, kamu gagal, kamu menjauh dari Tuhan, tidak berani untuk menghadapi. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepadamu, anakku, bangkitlah kembali. Keadaan memang sulit, tetapi kita harus mengambil keputusan. Bukan karena kita punya kekuatan, tetapi karena Roh Kudus di antaramu yang menolongmu. Di antara kesulitan kita, Roh Kudus yang menolong. Rohku haruslah berusaha untuk maju. Kita mengundang saudara-saudari semua untuk bangkit. Kita mohon Roh Kudus yang memenuhi kita. Kita berdoa dengan bahasa roh, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Roh Kudus yang ada di antara kita agar kita bisa bangkit. Ya Rohku, bangunlah, berusahalah untuk maju, berjalan. Kita bahasa roh kita agar roh kita terbangun kembali.
Bangunlah Deborah. Aku mau bangun. Nyanyi, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Saudara semua, hari ini Tuhan bagi setiap pemimpin, baik kamu di keluargamu, di tempat kerjamu, di dalam keluargamu, di kantor di Hong Kong atau dimanapun kamu berada, Tuhan membuat kita punya pengaruh. Kita bisa, kalau kamu rela untuk bangkit, untuk berdiri di keluargamu, di hadapan keluargamu, di tempat kerjamu, di kantor, di kotamu, kamu dengan iman bangunlah, berjalanlah ke depan. Pada saat kamu selalu sambil bernyanyi, kamu deklarasikan, aku harus bangun, aku harus bangun, aku harus bangun, harus bangkit sebagai pemimpin bagi Tuhan. Aku harus dapatkan kekuatan dengan iman. Terimalah, Roh Kudus mau turun padamu. Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Kita adalah pemimpin. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dan kuasa, berikan hikmat, iman kepada kita. Kita angkat tangan kita, beritahu pada Tuhan, Tuhan aku rela. Aku rela, bangkitkanlah aku ya Tuhan. Bangunkanlah aku ya Tuhan. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Segala musuh harus dibinasakan. Saudara semua, di tahun 2023 kita pertama kali untuk renungan pagi bagaimana kita menjadi yaitu kita taat kepada firman Tuhan. Saya mengundang Pastor Josan untuk mengikat perjanjian untuk setia pada renungan pagi. Saya tahu kadang-kadangnya kita terhadap renungan pagi kita bisa mulai mundur. Sekarang kita mengikat janji dengan Tuhan agar kita setia dalam mengikuti renungan pagi.
ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang terkasih, dimulai dari tahun yang baru ini, saya berkata kepada Engkau, saya mau bangkit. Saya harus bangun. Saya harus bangkit maju. Saya harus setia dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, mohon Engkau tolonglah kami. Tuhan, kami rela untuk memberikan waktu. Tuhan, kami rela untuk membaca firman-Mu. Tuhan, kami rela untuk melakukan firman-Mu. Bahkan kami rela lagi untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, lewat firman-Mu, kami mau dibangkitkan seperti matahari terbit sama di zaman sekarang, penuh dengan kemegahan. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bahasa pertama, mengundang staf gereja. Staf gereja. Staf gereja. Yaitu mohon doa untuk staf gereja. Karena staf gereja menghadapi tekanan dari kohenan mereka lebih banyak, lebih besar, jadi mereka perlu untuk doa dari kalian. Di sini memberitahu kalian agar staf gereja perlu akan doa kalian. Yes, kami perlu untuk didoakan. Staf gereja perlu didoakan. Mereka perlu untuk dibangun. Mari kita bersama berdoa untuk para tim staf gereja. Tuhan, Kau melihat saudara-saudari kami, Kamu melihat saudara-saudari kami. Ada orang yang berdoa untuk kami, berdoa untuk Pastor dan Simo dan para untuk kesehatan kami, untuk kerohanian di masa kelamaan ini. Terima, para pemimpin harus bangkit. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami. Syara bara-bara ya la 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 la. Tuhan, Kau melihat, ya Kamu melihat aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan yang menyerang gereja dan staf gereja semuanya pergi karena kami satu komunitas. Ada orang yang berdoa untuk kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Oh ya. Demikian akan binasa segala musuh-Mu ya Tuhan. Kita deklarasikan bersama, demikian akan binasa segala musuh-Mu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Kegelapan mundur. Matahari terbit dalam kemegahannya. Yang kau
amanah negeri itu. Lalu amanah negeri itu. Amanah negeri ini. Tuhan, kami hari ini datang di hadapan-Mu lewat kehendak-Mu. Kami sebagai Lewi, Imam Lewi, kami kepada firman saudara semua bangkit berdoa untuk kami. Tuhan, kami tahu ini adalah satu yang tepat pada saat kami masuk dalam jabatan yang benar. Tuhan, kami tahu, kami yakin segala kegelapan akan mundur. Terang-Mu masuk. Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, terang-Mu terbang, kuasa-Mu datang. Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas seluruh bumi, berkuasa atas Hong Kong, berkuasa atas Hong Kong, Tuhan berkuasa atas dunia ini. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Saudara-saudari kami masuk dalam di mana di tempat mereka berada sebagai pemimpin, di mana Engkau letakkan sebagai pemimpin pohon kehidupan, membawa kehidupannya dengan kasih, membawa kekuatan. Urapilah saudara-saudari kami, urapilah kami semua dimanapun kami berada. Urapilah kami dengan firman-Mu penuh membawa harapan, karena mohon Roh Kudus memenuhi kami, urapi kami apa yang Engkau firmankan hari ini. Yang orang mendekat padamu, Tuhan, kami mau melihat mujizat-Mu ada di tengah kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita pujian bagi Tuhan, haleluya. Renungan pagi sampai di sini.